Sarapan keladi nikmat rasanya, beserta kopi dengan porsi besar. Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya, dan kataku ini benar. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Prapaskah ketiga, Senin 13 Maret 2023. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfa di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Sikap penolakan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang ada di sekitar Yesus, orang-orang sebangsanya, dikritik dan juga dinasehati oleh Yesus bahwa itu tidak sesuai dengan rencana karya keselamatan Allah. Justru seringkali terjadi ironi bahwa orang-orang di luar bangsa pilihan yang seharusnya ditujukan kepada siapa keselamatan itu hendak disampaikan, justru tidak menerima warta sukacita, tidak menerima sabda Allah, tidak menerima karya keselamatan Allah itu. Maka menjadi refleksi dan juga pembelajaran untuk kita. Semoga kita memiliki hati yang terbuka, sikap yang terbuka, pikiran yang terbuka untuk menerima kebenaran dari Allah, menerima kebaikan dan kebenaran dari sesama, menerima kebaikan dan kebenaran dari alam semesta ini, dan tidak hanya berpegang teguh pada logika-logika, pemikiran-pemikiran dan sikap tertutup di dalam kehidupan kita yang menghalangi rencana karya keselamatan Tuhan. Berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.